Halo, saya Tasya Aulia, mahasiswa fisioterapi Universitas Indonesia. Di video kali ini berisi tentang simulasi penata laksanaan fisioterapi pada kasus hemiplegia sinistra et causa stroke ischemic. Pertama, pengumpulan data identitas pasien yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, pekerjaan, hobi, dan diagnosa medik. Yang kedua, pengumpulan data riwayat penyakit yang terdiri dari KU, RPS, RPD, RPP, RPK, dan riwayat psiko. Pada kasus ini terdapat keluhan utama yaitu kesulitan menggerakkan anggota gerak atas dan bawah sisi kiri. Yang ketiga, pemeriksaan. Pemeriksaan terbagi dua yaitu pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan umum terdiri dari cara datang, kesadaran, kooperatif, tensi, nadi, pernafasan, status gizi, dan suhu. Pada pemeriksaan khusus yaitu inspeksi, statis, dan dinamis. Untuk statis dilihat dari anterior, lateral, dan posterior. Untuk dinamis, pasien melakukan transfer dari posisi duduk ke berdiri dengan berpegangan, dan begitu juga apabila transfer dari posisi berdiri kembali ke posisi duduk. Selanjutnya, pemeriksaan khusus palpasi dan move. Pada pemeriksaan khusus move ditemukan adanya keterbatasan gerak aktif pada upper extremity dan lower extremity sinistra. Dan pada gerakan pasif tidak terdapat keterbatasan pada upper dan lower extremity, baik sinistra maupun dextra. Selanjutnya, spesifik tes. Yang pertama, pemeriksaan refleks, yaitu refleks fisiologis dan refleks patologis. Yang kedua, pemeriksaan sensibilitas. Didapatkan hasil pemeriksaan untuk tajam tumpul terdapat defisit sensoris sebesar 30% pada upper ekstremitas dan defisit 30% untuk lower ekstremitas. Adapun pemeriksaan spesifik tes lainnya seperti spastisitas, functional reach test, indeks Bartel, dan National Institute of Health Stroke Scale atau NIHSS. Yang keempat, ada pengumpulan data tertulis pemeriksaan penunjang seperti MRI. Yang kelima, identifikasi problematika fisioterapi, yaitu spastisitas pada upper dan lower ekstremitas, keterbatasan ROM, abnormal postur, gangguan sensoris, abnormal gait, dan gangguan keseimbangan. Yang keenam, diagnosa fisioterapi. Untuk impairment, spastisitas pada upper dan lower ekstremitas, keterbatasan ROM, abnormal postur, gangguan sensoris, abnormal gait, dan gangguan keseimbangan. Pada activity limitation, yaitu keterbatasan saat beribadah, keterbatasan saat berjalan, dan keterbatasan saat memakai baju serta toilet. Participation restriction, yaitu traveling dan bekerja. Ketujuh, program pelaksanaan fisioterapi. Untuk tujuan jangka pendek, menurunkan tonus otot ke normal, mengurangi spastisitas, meningkatkan ROM, koreksi postur, meningkatkan sensoris, meningkatkan keseimbangan, dan memperbaiki pola jalan. Untuk tujuan jangka panjang, yaitu dapat kembali berjalan tanpa menggunakan alat bantu, serta dengan pola jalan yang benar. Metode pemberian fisioterapi pada kasus ini yaitu bobot approach, bertujuan untuk menurunkan tonus otot, persiapan awal latihan, melatih keseimbangan, sensoris dan proprioseptif, serta meningkatkan keseimbangan berdiri dan gerak fungsional. Selanjutnya, terapi latihan yang bertujuan untuk mengulur otot, mencegah kekakuan, meningkatkan ROM, dan memperbaiki pola jalan. Yang pertama, inhibisi spastik. Posisi pasien supine lying, posisi terapis di samping pasien. Terapis melakukan inhibisi spastik dari daerah proksimal ke distal. Selanjutnya, stretching dengan prosedur instruksikan pasien untuk menggerakkan anggota gerak atas dan anggota gerak bawah secara aktif. Lalu, pasien mengangkat tangan ke arah atas, ke samping, dan ke arah dalam secara bergantian. Gerakan yang sama dilakukan pada anggota gerak bawah. Yang
Yang ketiga, sit to stand. Posisi pasien duduk, posisi terapis di depan pasien. Prosedur, terapis mencontohkan gerakan yang akan dilakukan, terapis menginstruksikan untuk mengangkat pelvic lacy dengan tripod, lalu terapis membantu menjaga body alignment pasien. Yang keempat, dual text training. Posisi pasien duduk ataupun berdiri, posisi terapis di samping kiri pasien. Prosedur, instruksikan pasien untuk melakukan transfer weight bearing ke sisi sebelah kiri. Lalu, terapis menginstruksikan pasien untuk memindahkan kon dari meja sebelah kanan pasien ke tangan terapis di sebelah kiri, sambil berhitung setiap kali memindahkan kon. Lakukan perpindahan kon dengan arah sebaliknya. Berikan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dengan merubah arah ketika memindahkan kon. Selanjutnya, gait training. Posisi pasien berdiri, posisi terapis di belakang pasien. Prosedur, handling terapis pada pelvic pasien. Ajarkan pasien untuk melakukan transfer weight bearing ke arah kiri. Instruksikan pasien untuk melangkahkan kaki kirinya kemudian kembali ke posisi awal. Saat mulai melangkah, ajarkan pasien untuk melakukan fase heel strut. Home program. Melakukan latihan yang telah diajarkan oleh terapis, menggerakkan sisi lacy dengan bantuan sisi yang sehat. Saat posisi tidur, miring ke sisi yang sehat. Lengan dan tungkai disanggah dengan bantal. Koreksi postur saat duduk, berdiri, atau beraktivitas dengan melihat ke depan cermin atau menyandarkan tubuh ke tembok. Latihan berjalan setiap hari dengan pola yang benar dan dibiasakan menggunakan alas kaki untuk membantu pemulihan sensoris.